Salam, Bapak Ibu, saudari-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Berimba terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Diakon Niko Wijaya sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua atau diakon lingkungan pelayanan 3 dan remaja yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Martino Lukas Onihin yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Andrea Areane Christian dan Kresela yang akan menjadi pemadu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Ismail selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus berkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari Minggu 21 Agustus 2022 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Batania Berimba pada hari Minggu 28 Agustus 2022. Pendeta pelayanan Pendeta Eyorika MTH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, liturgus Diakon Redi Apili, song leader Febria Magareta dan Herlina Wi Uda, pemain keyboard Penetua Mardiampung SPD, liturgi model 1 bersama dengan jemaat. Berita keuangan tidak ada perubahan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Sekolah hari Minggu kolekte Rp55.000. Fitriani SPD persembahan syukur ulang tahun Rp50.000. Indodona persembahan syukur pembangunan gereja baru Rp200.000. Armera di persembahan syukur ulang tahun ke-7 tahun Rp50.000. Iwan Manuel Putra persembahan syukur ulang tahun ke-17 tahun Rp100.000. YH Samad atau Sintan Ae persembahan syukur HUT perkawinan ke-55 tahun Rp250.000. Kolekte kebaktian minggu dari rumah keluarga YH Samad Rp30.000. Berita kebaktian dan lain-lain. Ibadah rumah tangga lingkungan 1, 2, 3 atas permintaan keluarga diundurkan atau kosong. Ibadah seksi pelayanan bapak-bapak SPB dilaksanakan di gereja, yaitu pada hari tanggal Senin 2022 Agustus 2022 waktu pukul 18 WIB jam 6 sore. Petugas liturgus Penetua Iin R. Sanden. Pemain musik Budi Alpianto SPD, song leader Diakon Joni Rusma Karya. Khotbah mahasiswa PPG Febria Magareta. Diundang bapak-bapak untuk hadir pada ibadah tersebut.
Ibadah seksi pelayanan perempuan SPPR dilaksanakan di Gereja Betania Berimba pada hari ini, yaitu pada hari tanggal Minggu 21 Agustus 2022, waktu pukul 15.30 WIB, jam setengah 4 sore. Petugas liturgus mahasiswa PIPG Febria Margareta, Dua Syukur Herlina Wi Uda, pemain musik Martino Lukas Onihin, song leader Penatua Sri Apriasi Pani SPD. Diundang ibu-ibu SPPR untuk hadir pada ibadah tersebut. Seksi pelayan remaja ditiadakan karena ibadah ke PR di Sakapinang. Akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 1 tahun telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Wilson Tanjung, yaitu pada hari ini, hari tanggal Minggu 21 Agustus 2022, waktu pukul 11 WIB, selesai ibadah di gereja. Alamat Jalan Kapas Seberang 1, RT 1, nomor 13, Kelurahan Berimba, Kecamatan Kepulauan Hilir, lingkungan pelayanan 1. Petugas liturgus Penatua Rudi Hendra Kusuma, pemain musik Budi Alpianto SPD, song leader Penatua Herti Carolina SPD. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Dari MPH Jemaat GKI Berimba, sehubung dengan telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga salah seorang warga jemaat kita, yaitu anak dari Bapak EPND S1 lingkungan pelayanan 2, maka pada hari ini Minggu 21 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB akan dimakamkan di penguburan Kristen Berimba. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sidang Jumat untuk dapat hadir pada acara pemakaman tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Undangan kebaktian syukur mengenang 1 tahun kepada yang terhormat Bapak Saudara-saudari sidang jemaat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, segala puji dan syukur atas kasih berkat penyertaan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Berkenan dengan kami mengundang Bapak Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah syukur mengenang 1 tahun telah dipanggilnya ke pangkuan Bapa di sorga suami, ayah mertua, kakek almarhum Wilson Tanjung, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 21 Agustus 2022, waktu pukul 11 WIB, selesai ibadah di gereja. Tempat keluarga rumah almarhum Wilson Tanjung, Jalan Kapas Seberang 1, RT 1 nomor 13, Kelurahan Berimba, Kecamatan Kepulauan Hilir. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak Saudari. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebih kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu liturgi ibadah Hari Remaja GKI. Salam. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Masa remaja adalah fase penting dalam kehidupan seorang anak. Sebab dalam masa inilah anak berkembang baik secara fisik,
rohani dan pengetahuan sebagai persiapan menuju kedewasaan. Peran penting orang tua, masyarakat, sekolah dan gereja yang melengkapi kaum remaja sangat berpengaruh dalam pembentukan jati diri kreatif dan spiritual. Untuk itulah Gereja Kalimantan Evangelis memperhatikan dengan serius generasi muda GKE dengan menyediakan liturgi khusus Hari Remaja GKE, sehingga mereka merasa dicintai dan dilibatkan sejak dini dalam pelayanan gerejawi. Selain itu, upaya untuk memberikan pembinaan dan pelayanan bagi kaum remaja GKE terus ditingkatkan melalui Komisi Pelayanan Remaja Pemuda Majelis Sinode, Komisi Pelayanan Remaja Pemuda Resort, serta Seksi Pelayanan Remaja Pemuda dan Seksi Pelayanan Remaja. Marilah kita bersama sebagai orang tua dan warga jemaat terus mendukung remaja GKE agar semakin bersemangat untuk terus berkembang dan menampa diri menjadi murid Kristus yang setia. Mari kita sebagai majelis jemaat membuat program dan memberi anggaran yang memadai untuk berbagai kegiatan remaja sehingga mereka mampu menjawab perubahan zaman. Mari kita sebagai remaja terlibat aktif dan sukacita dalam tri panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, marilah kita bersiapkan hati untuk memuliakan kebesaran kasih Tuhan Yesus Kristus dengan pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Kita sambut Potum dan salam dengan menyanyi dari Kidung Jumat nomor 356, bait yang pertama dan yang kedua, Tinggallah dalam Yesus.
sebagai ranting pasti berbuahlah asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Sidang Jumat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama mengucapkan litani syukur secara bergantian. Kami memuliakan kebesaran nama-Mu ya Tuhan, karena kebaikan dan kasih setiamu. Kami bersyukur atas anak-anak remaja yang telah Tuhan titipkan dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menuntun remaja GKE untuk terus bertumbuh dalam pengenalan iman yang benar dan sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita merendahkan diri dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi segala dosa dan kejahatan kami telah menjadi pemisah antara kami dan Engkau, bahkan membuat Engkau menyembunyikan diri terhadap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Sidang jemaat, kembali kami undang bangkit berdiri dan dengarkanlah akan berita anugerah Allah bagi kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya pasal 44 ayat 22. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang mengakui dosanya dengan tulus ikhlas. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita nyanyikan PKJ nomor 37, bait 1 dan 2. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu, perlindunganku di bawah
dan dengarkanlah akan petunjuk hidup baru, seperti yang tertulis dalam Mazmur 144 ayat 12. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Arahkan hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang kami baca. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai Almanak Nas GKE, yaitu dari Yeremia pasal 1 ayat 17 sampai ayat 19. Yeremia pasal 1 ayat 17 sampai 19, di bawah perikop Yeremia dipanggil dan diutus. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pujian Jumat, arti kehadiran-Mu. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun dalam, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun dalam, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta. Sidang jemaat saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Kebenaran firman Tuhan saat ini yang akan disampaikan untuk kita dari Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami firman-Mu ini dengan baik, mengimaninya dan juga mampu melakukannya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, berfirmanlah untuk kami sekalian pada saat ini. Amin. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan juga yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Hari ini kita juga merayakan hari remaja Gereja Kalimantan Evangelis. Berbagai mujizat telah dibuat oleh Yesus dan diceritakan di dalam Alkitab. Salah satunya adalah mujizat dalam bacaan kita pada hari ini. Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang bungkuk karena dirasuk roh jahat selama 18 tahun. Ia menderita. Kita dapat membayangkan bahwa selama 18 tahun ia menderita, tidak dapat berjalan dengan tegak, tidak dapat berjalan semestinya kita yang sehat, hanya dengan membungkuk terus. Itulah beratnya penderitaan perempuan ini, 18 tahun, waktu yang tidak singkat. Namun penderitaan itu dilepas oleh kuasa Yesus dalam mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini kepadanya membawa sukacita yang besar bagi perempuan itu. Mungkin tidak terpikirkan olehnya karena sudah 18 tahun ia bisa sembuh.
Mungkin baginya sudah tidak ada lagi harapan. Mungkin juga sudah beberapa kali ia berobat ke sana ke sini. Tetapi 18 tahun itu menjadi masa-masa yang sulit baginya dan mungkin hampir kehilangan pengharapan untuk sembuh. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus membawa perubahan yang besar. Ia sembuh dan ia bersukacita. Dan bagi banyak orang yang melihat pada saat itu, banyak orang pun juga turut bersukacita dan menjadi percaya kepadanya. Artinya kesembuhan dari satu orang, yaitu seorang perempuan, membawa banyak orang menjadi percaya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dari nas ini setidaknya ada dua hal yang mau disampaikan kepada kita. Penekanan apa yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, melewati perbuatan Yesus di sini mengingatkan kita bahwa Allah itu mengetahui kebutuhan kita. Pastilah kebutuhan perempuan itu selama 18 tahun tidak lain adalah agar ia mampu berdiri tegak, agar ia disembuhkan dari sakit bungkuknya. Nah, sehingga ketika ia mendengar Yesus yang mampu menyembuhkan segala penyakit, Yesus yang telah menghidupkan orang mati, pastilah ia berpikir Yesus pun juga mampu menyembuhkan penyakitnya ini. Jauh dari apa yang dipikirkan oleh perempuan ini juga, Yesus pun tahu apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu. Kita melihat di dalam nas ini ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia. Ia memanggil dia. Dan perempuan itu disembuhkan dengan perkataannya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yesus memanggil perempuan itu dan menyembuhkannya. Saudara-saudara, setiap orang di setiap saat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kita yang boleh hadir saat ini maupun jemaat yang beribadah dari rumahnya saat ini, kita tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai orang muda. Dan Allah tahu setiap kebutuhan kita. Ia melihat apa yang kita butuhkan. Mungkin kita saat ini terbungkuk karena sedang menahan rasa sakit, dilukai oleh orang lain misalnya, disakiti oleh orang lain. Mungkin saat ini penyakit kita terbungkuk oleh berbagai keadaan yang menyulitkan kita sehingga kita tidak mampu berdiri dengan tegak. Dan kita tidak mampu berdiri melihat tantangan yang berat dalam hidup ini. Namun dari bacaan kita hari ini mengingatkan kita, Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Ia memberikan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Ia memberikan kebutuhan kita melampaui segala aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Karena kita melihat dalam nas ini perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Dalam nas ini, ia lakukan pada hari Sabat. Aturan orang-orang Yahudi pada saat itu, hari Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan sesuatu. Dan ketika Yesus melakukan perbuatan baiknya kepada perempuan ini, perbuatannya ini juga dikecam oleh kepala rumah ibadat. Kenapa Yesus melakukannya pada hari Sabat? Tapi apa jawaban Yesus? Yesus berkata, "Hai orang-orang munafik, bahwa setiap orang di antaramu melepaskan lembunya, melepaskan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya supaya mereka dibawa ke tempat minuman. Binatang-binatang saja diberikan kebebasan pada hari Sabat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa tidak bisa dilakukan kepada manusia? Perempuan ini adalah manusia." Dan apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu menembus batas pemahaman aturan yang dibuat oleh manusia.
Yesus memberikan teladan bahwa untuk berbuat baik tidak melihat situasi dan kondisi, tidak melihat keadaan yang dibatasi oleh aturan-aturan, dan juga perbuatan baik Tuhan ini tepat pada waktunya. Oleh sebab itu jangan kita jemu-jemu bermohon kepada Allah, sebab Allah mengetahui segala kebutuhan kita. Nas ini juga mau disampaikan kepada anak-anak remaja hari ini. Anak-anak remaja adalah suatu fase yang penting dalam kehidupan seorang anak menuju persiapan menuju kedewasaan. Biasanya anak-anak remaja ini ya boleh dikatakan bisa labil karena sedang mencari identitas diri. Nah, karena itu anak-anak remaja juga diingatkan pada saat ini untuk terus meminta, bermohon kepada Allah dalam pergumulannya sebagai anak-anak remaja. Jangan ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, anak-anak remaja lari kepada hal-hal yang lain. Lari kepada hal-hal yang sifatnya sesaat, memberikan kesenangan kepada hal-hal yang sesaat. Sedikit saja masalah, lalu lari kepada obat-obat terlarang misalnya. Hati-hati, pengaruh yang buruk bisa mempengaruhi anak-anak remaja. Karena itu berdoalah terus anak-anak. Berdoalah anak-anak remaja supaya bisa menghindari segala pengaruh-pengaruh yang membawa dampak buruk dalam diri kalian. Dan Tuhan mengetahui kebutuhan anak-anak remaja. Yang kedua, Nas ini mengingatkan kita, panggilan Allah itu juga harus direspon oleh manusia. Kita melihat dalam Nas ini, bayangkan saja jika Yesus memanggil perempuan itu. Yesus memanggil dalam Nas ini. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia. Ini luar biasa, Yesus sendiri yang memanggil perempuan ini. Seandainya perempuan ini menolak panggilan Yesus untuk datang kepada Yesus, tentulah peristiwa mujizat itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi ketika Yesus memanggil, perempuan ini datang kepada Yesus. Dan kita melihat bahwa Allah yang mengetahui segala kebutuhan kita memanggil kita untuk datang kepadanya. Allah setiap saat, setiap waktu dengan rohnya memanggil kita untuk datang kepadanya, untuk dekat kepadanya. Sebab dengan dekat kepadanya, datang kepadanya, ada lawatan dari Tuhan Yesus. Kadang kita tidak menghiraukan panggilan Tuhan. Kadang kita tidak melihat jalan Allah memanggil kita. Dan saudara-saudara, Tuhan Allah itu tidak kurang cara untuk memanggil kita. Ia rindu kita datang kepadanya untuk menyampaikan kebutuhan kita. Mungkin Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya melalui orang-orang yang Tuhan pakai. Melalui hamba-hamba Tuhan yang menegur, mengingatkan. Melalui kerabat, melalui orang tua, melalui alam ciptaan. Tuhan memakai setiap orang untuk bisa datang kepadanya. Dan juga anak-anak remaja perlu mengingat, saudara-saudara dipimpin supaya hidup di dalam Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tuhan memakai orang tua untuk terus menegur anak-anak remaja supaya jangan jauh dari Tuhan. Di sekolah Tuhan memakai para guru supaya bertekun dan terus dekat dengan Tuhan, supaya jangan jauh daripada Tuhan. Karena itu pekalah telinga untuk mendengar panggilan Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan, jangan jauh daripada persekutuan. Ia rindu kita datang kepadanya. Jangan kita menyempitkan kerja dan kuasa Allah untuk memanggil kita.
Nah, sekarang bagaimana kita merespon panggilan Allah? Ketika kita sedang terbungkuk-bungkuk oleh beratnya beban hidup, oleh berbagai persoalan yang pelik, entah itu persoalan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Sebagai orang tua kita bergumul bagaimana caranya mendidik, mengasuh anak-anak kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, nas ini menguatkan kita. Dari seorang perempuan ini mengajarkan kita untuk mendengar panggilan Tuhan. Dan ketika mendengar panggilan Tuhan, ia menerima lawatan Tuhan, dan lawatan Tuhan itu membawa dia untuk memuliakan Tuhan sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan selayaknya lah sebagai orang yang senantiasa merasakan kasih karunia, kebaikan Tuhan, kita harus bersyukur. Kita harus memuliakan Tuhan. Kita melihat dalam nas ini, peristiwa kebaikan Tuhan terhadap perempuan itu tidak hanya dirasakan oleh perempuan ini saja. Alkitab mencatat bahwa banyak orang yang bersuka cita karena perkara yang telah Tuhan kerjakan terhadap perempuan itu. Ayat 17 dalam nas ini. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Dan perempuan ini menjadi saksi kuasa dan kebaikan Allah yang melahirkan sukacita ucapan syukurnya dan berdampak bagi orang lain yang turut mempermuliakan nama Tuhan. Di sini kita juga dipanggil. Ketika kita merespon panggilan Tuhan, kita menerima lawatan Tuhan, diharapkan juga kita mampu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Kehidupan kita menjadi sukacita bagi orang lain. Kehidupan kita membawa dampak yang positif bagi orang lain. Orang-orang Kristen juga menjadi garam dan terang dunia. Anak-anak remaja dalam keberadaannya memberi dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu, berkenan dan Hari Remaja GKI saat ini mengajak anak-anak remaja, berikanlah yang terbaik dari apa yang ada padamu, dampak yang positif, melewati perbuatan-perbuatan yang positif dalam hidup anak-anak remaja. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarmu juga turut mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa hanya di dalam nama Tuhan saja kami meminta pertolongan. Dan Tuhan yang mengetahui segala kebutuhan hidup kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Dan Tuhan juga memanggil kami untuk peka, mendengarkan panggilan Tuhan yang mau berkenan menolong dan menopang kami. Lebih-lebih pada hari ini Tuhan, kami boleh merayakan Hari Remaja Gereja Kalimantan Evangelis. Anak-anak remaja adalah suatu fase yang penting dari kehidupan seorang anak. Mereka belajar menuju kepada kedewasaan. Karena itu pertumbuhan perkembangan mereka merupakan hal yang sangat penting di fase-fase ini. Karena mereka tengah mencari identitas diri mereka. Kadang mereka juga bisa mudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari sekitar mereka, dari pergaulan mereka, dari teman-teman mereka. Karena itu pada saat ini ya Tuhan,
Kami berdoa untuk anak-anak remaja kami. Dalam pergumulan mereka, dalam tantangan mereka, pergaulan mereka. Tolonglah mereka agar mereka mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang berguna untuk mereka dan yang mana tidak berguna. Pimpinlah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar mereka dapat menangkis segala hal-hal yang buruk yang ingin menjerumuskan mereka. Tapi biarlah anak-anak remaja kami menjadi anak yang takut kepada Tuhan, menjadi anak yang tangguh, bahkan juga menjadi anak-anak yang senantiasa menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Tidak mudah mereka mencari pertolongan-pertolongan yang sifatnya sementara, apalagi hal-hal duniawi ini yang menggiurkan mereka. Tapi dalam segala sesuatu mereka senantiasa datang kepada Tuhan dalam doa, dalam persekutuan. Juga Tuhan, mereka saat ini tengah berjuang untuk meraih impian dan cita-cita mereka. Saat ini mereka tengah duduk di bangku pendidikan. Biarlah Tuhan dalam pendidikan mereka bertekun dan bekerja keras untuk bisa bertekun dalam pendidikan yang mereka peroleh. Berikanlah kecerdasan, kepintaran kepada mereka, sehingga mereka boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik dan dapat melanjutkan ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Dan biarlah mereka juga boleh menyerahkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka di masa yang akan datang. Tuhan juga menolong mereka dalam perjuangan ini, dan meyakini bahwa di masa yang akan datang Tuhan memberikan kepada mereka kesuksesan dan keberhasilan, mengangkat nama baik keluarga, membanggakan keluarga, membanggakan orang tua, dan membanggakan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga mohon berkatilah para orang tua. Kami sebagai orang tua, mampukan kami ya Tuhan, dalam roh kesabaran, roh kelemah lembutan dan penguasaan diri, kami boleh mampu membimbing anak-anak kami, membimbing anak-anak remaja kami dengan pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami juga mampu memberikan contoh dan teladan yang baik untuk mereka. Dan dengan demikian kami pun juga membawa mereka senantiasa semakin dekat kepada Tuhan. Dan gereja turut ambil bagian dalam pertumbuhan remaja Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan, berkatilah gereja-Mu agar senantiasa menjadi gereja yang juga memberikan tempat bagi anak-anak muda, bagi anak-anak remaja, untuk mereka mengekspresikan diri mereka, mengekspresikan segala talenta, bakat yang Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan lebih-lebih, gereja juga menjadi tempat bagi mereka untuk mencari identitas diri mereka, dan mereka dibawa dalam pengenalan yang takut kepada Tuhan. Berkatilah para pembina-pembina remaja dan pemuda, agar mereka tetap setia dalam tugas pelayanan yang mulia ini, membimbing anak-anak muda untuk tidak jauh dari Tuhan, tetapi terus mendengar panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang tua yang berjuang untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup anak-anaknya, kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Kami percaya bahwa setiap usaha dan pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui akan segala kebutuhan dalam hidup kami, terutama kebutuhan kami untuk anak-anak kami,
untuk keberlangsungan hidup mereka. Karena itu dicukupkanlah kami dengan segala berkat dan rejeki, sehingga para orang tua akan tetap mampu menyekolahkan anak-anak mereka, agar mereka juga tidak mudah patah semangat dan terus berjuang memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka demi masa depan mereka. Berkat rejeki Tuhan nyatakan. Ya Bapa, kami berdoa untuk seksi kategorial yang menangani remaja dan pemuda, baik itu tingkat majelis sinode, majelis resort maupun majelis jemaat, dalam wadah komisi pelayanan remaja pemuda dan seksi pelayanan pemuda remaja. Biarlah Tuhan Engkau memberkati komisi kategorial ini, tetap semangat dalam program-programnya, mengumpulkan anak-anak remaja dan pemuda dalam satu bagian persekutuan komisi kategorial remaja dan pemuda, dan bersama-sama mereka boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup dan boleh menjadi kepujian kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak pergumulan hidup kami sebagai jemaat-Mu. Kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang berduka cita, yang berkekurangan, yang terpenjara, yang tengah mencari pekerjaan, tengah menanti keturunan di dalam rumah tangganya, dan tengah mencari pasangan hidupnya. Kuatkanlah saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan mereka. Pimpinlah mereka dan topanglah mereka dengan kuasa-Mu. Demikian juga warga jemaat yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran. Saudara Fitriani yang berulang tahun ke-42. Anak kami Armera Gracia Perdiawan yang berulang tahun ke-7. Yuan Manuel Putra yang berulang tahun ke-17. Pak Subarli Agustian yang berulang tahun ke-70. Demikian juga pasangan Yiha Samad dan Sintan Ai yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-55. Saat ini mereka bersyukur. Mereka nyatakan syukur itu melewati penyembahan pujian kepada Tuhan. Karena pertambahan usia adalah berkat yang datang dari Tuhan sendiri. Dan biarlah Tuhan mereka tidak pernah berhenti berharap akan kasih setia, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberikan mereka kesempatan menikmati pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Maka di masa-masa yang akan datang pun Tuhan tetap menopang, memberkati mereka dengan berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan juga kebahagiaan, damai sejahtera di dalam hati dalam menjalani kehidupan, meskipun kehidupan ini ada banyak tantangan dan pergumulan. Lengkapilah sukacita mereka dengan damai dan berkat. Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit. Bapak Subarli Agustian yang sedang dirawat di rumah sakit, Mina Induderi juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Pulihkanlah mereka ya Tuhan, jamahlah mereka. Berikanlah kesembuhan. Dan mereka juga menyerahkan pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati pengobatan yang mereka terima, melewati obat-obatan dokter tim paramedis. Lebih-lebih juga hati yang gembira itu adalah obat. Kendatipun mereka saat ini bergumul dengan sakit, tetapi tidak membuat kehilangan sukacita mereka daripada Tuhan. Tuhan menjamah dengan kuasa-Mu. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, baik bangsa dan negara kami ini, bahkan juga para pemimpin-pemimpin kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan, yang kami percaya Tuhan boleh berkenan mendengarnya, dan Tuhan mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Berdoalah bersama kami saat ini ya Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau berdoa bersama murid-murid-Mu demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari pemuda dan remaja dengan judul Tuhan yang Besar.
Kini tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas pengantar dari 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipurnakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 133 ayat yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu melita agar kami tersesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kembali ke bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan
berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen Rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengarkanlah panggilan Tuhan Yesus Kristus, hai remaja GKE, teruslah bertumbuh dalam pemahaman iman yang benar, dalam kekudusan dan kesucian, agar tumbuh kembang masa mudamu semakin diberkati dalam segala hal. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan cara kami sendiri, biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya.
aku kira itu di akhir.